Ya, jadi selamat malam buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sedama yang ada di rumah. Pertanyaan dari Pak Lim ya. Jadi setiap pagi memang kita membacakan penghormatan terhadap Triratna dan di situ memang ada bagaimana kita mengatasi kelompok-kelompok duka. Yang dimaksud kelompok duka yang dikatakan oleh Sang Buddha adalah terdiri dari kelompok duka yang kita sudah bahas kemarin, yaitu nama dan rupa ya. Jadi nama dan rupa yang terdiri dari nama ya, badan jasmani adalah, kalau kita sudah bahas kemarin, itu terdiri dari 4 unsur, dan kemudian kita punya batin yang terdiri dari 4. Makanya di halaman 20 yang kita baca itu disebutkan bahwa kelompok kemelekatan akan badan jasmani, perasaan, pencerapan, kehendak, dan kesadaran. Kenapa? Kita melekat sama badan kita. Bante kasih contoh, em, kenapa kita kadang-kadang bikin salah sama orang, kadang-kadang kita marah sama orang, dan seterusnya, karena unsur kemelekatan terhadap salah satu dari 5 faktor ini. Jadi misalnya ketika Anda dibilang gendut, ya kan, kita secara refleks juga akan marah. Kenapa? Karena dikatain badan kita tuh gendut. Nah, jadi kenapa kita marah? Karena kita melekat sama badan jasmani kita. Nah, jadi ini contoh ya, karena kita melekat sama badan jasmani kita sehingga kita marah. Nah, itu contohnya. Jadi inilah yang Buddha bilang kemelekatan-kemelekatan terhadap 5 unsur yang ada di dalam tubuh kita. Kadang-kadang kemelekatan kita misalnya di dalam sanya. Sanya itu adalah ingatan. Misalnya kita sudah mengingat satu teori yang kita sudah ingat lama ya. Misalnya kita belajar sudah lama sekali. Dan kita mengingat teori, misalnya contoh. Mungkin zaman Bapak Ibu ketika kita belajar mengenai sistem planet ya. Kita ingat planet yang paling jauh adalah Pluto. Ya, waktu itu sampai Pluto kan, di buku kita pun waktu itu masih Pluto, belum ada planet-planet yang baru muncul. Nah, berdasarkan ingatan kita, sanya kita, nah kemudian di sekarang sains itu berkembang sangat maju. Teleskop berkembang sangat maju dan mungkin mereka sudah menemukan planet baru yang ada lebih jauh daripada Pluto. Nah, kemudian karena kita punya ingatan memori ini, kita akan ngajarin ke anak-anak kita, enggak, planet itu cuma 9, enggak ada lebih. Nah, kemudian anak-anak kita, misalnya dia sudah belajar, dia sudah dapat ilmu baru di sekolah, dia akan bilang mungkin, Popo atau Mama Papa salah. Enggak, ini guru bilang misalnya planet sampai sekarang adalah misalnya 11 apa 12 begitu ya. Nah, sehingga karena ingatan kita ini, kita melekat sama ingatan kita, yang kita anggap Pluto itu sudah benar, padahal zaman sekarang itu sudah lebih dari itu. Dan disitulah kita juga menderita, kita merasa marah, dan seterusnya. Mungkin kalau yang benar-benar marah akan telepon gurunya ya, bahwa ibu guru nih ngajarin apa sih, dan seterusnya. Nah, ini kelompok-kelompok kemelekatan yang ada di dalam diri kita ya. Jadi mungkin ini yang Bante akan kasih contoh. Jadi dengan adanya Dhamma yang diajarkan oleh Buddha, Buddha sudah menjelaskan bagaimana kelompok kemelekatan ini, kemudian bagaimana cara melihat kelompok kemelekatan ini dengan merenungkan segala sesuatu tidak kekal dan segala sesuatu bukan milikku. Nah, dengan merenungkan dua cara ini, makanya di dalam baris-baris terakhir disebutkan adalah semoga kelompok-kelompok duka ini dapat diakhiri dengan mutlak. Maksudnya, kelompok-kelompok duka yang menyebabkan Anda menderita ini, dengan kita mempelajari Dhamma dengan baik, yang pertama memahami anicca, ketidakkekalan, dan memahami tentang atta atau keakuan. Nah, dengan memahami dua hal ini, Anda dapat menyelesaikan penderitaan Anda dengan mutlak, yaitu Anda bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Jadi inilah kenapa kita membahas topik atau kita membaca buku ini setiap pagi hari ya. Jadi
Ini biasa kita baca setiap pagi. Ya, terima kasih Pak Lim. Namo Buddhaya Bante, saya mau tanya, bagaimana saya memperlakukan penghormatan di altar rumah saya? Altar saya didiami seseorang Dewi Suci yang duduk beranjali. Datang dan pergi terlihat beranjali ke arah bulan. Saya pernah melihatnya saat hari-hari uposatha. Tubuhnya bisa besar dan juga bisa mengecil. Cuma saya tidak ada tempat khusus untuk Dewi dari bulan tersebut. Hanya ada altar Sang Buddha. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya memperlakukan hormat saya pada beliau? Terima kasih Bante, Anumodana. Silakan Bante. Ya, jadi untuk untuk pertanyaan Pak Mewah ya, Pak Mewah. Ya benar, mungkin yang Anda lihat itu nggak salah ya. Kalau Bante nggak bisa lihat. Ya kalau Bapak tanya Bante bisa lihat, Bante nggak bisa lihat ya. Bahkan mau baca buku aja pakai kacamata. Ya jadi Bante nggak bisa lihat. Nah kalau misalnya Bapak lihat itu benar, ya berarti bagus ya. Bagus karena kenapa? Berarti di altar dari Bapak, karena Bapak mungkin sering sembahyang, Bapak sering berbuat baik. Nah sehingga para dewa dan dewi itu datang menetap di altar kita ya, itu bagus. Dan logikanya adalah setiap altar ya, setiap altar yang dipuja dengan baik, ya kan? Kita sudah membahas kemarin mengenai kualitas-kualitas dari Buddha, yaitu Sattha Dewa Manusanang, yaitu guru para dewa dan manusia. Jadi kalau misalnya dengan hal ini kita kaitkan, maka ini biasa-biasa aja ya. Jadi fine-fine aja dewanya itu mau datang ke Buddha. Karena kenapa? Dia tahu Buddha ini adalah gurunya ya yang telah membabarkan Dhamma, sehingga wajar bagi mereka untuk datang ke altar kita dan sama-sama memberikan penghormatan kepada Sang Buddha di altar Anda terutama. Ya, jadi dari Bante adalah wajar. Yang kedua, Bante, terus Dewi ini mau taruh di mana? Ya kan nggak ada rupang dia. Ya nggak perlu ya, nggak perlu. Karena kenapa? Karena biarkan saja Dewi ini datang untuk bernamaskara kepada Buddha. Jadi nggak masalah ya. Jadi kalau Bante pernah nonton satu film kartun, memang diceritakan bahwa para dewa setiap hari uposatha, ya mereka datang mengunjungi candi-candi, mengunjungi relik-relik Buddha, mengunjungi mungkin yang seperti kita bilang Buddha Rupang untuk melakukan penghormatan kepada Buddha. Ya, jadi Bante pernah nonton film ini, jadi adalah wajar kalau misalnya Bapak melihat seperti itu ya. Jadi kalau di kita nggak ada yang ya biasa-biasa aja ya. Jadi tanggapan Bante juga biasa-biasa aja karena Buddha memang adalah guru para dewa dan manusia. Ya, jadi itu adalah hal yang baik ya. Jadi berarti Pak Mewa ini sering sembayang ya. Jadi Dewi itu bisa datang ke rumah kita. Ya, bagus kalau begitu. Kalau kita membaca juga mengenai beberapa teks di akhir sutta, misalnya di teks seperti Prasyaparamita ya, Bante pernah baca Prasyaparamita atau Diamond Sutra juga ada, Sutra Hati, Sutra Intan. Di akhir teks biasa disebutkan bahwa dimanapun terdapat sutta ini, maka istilahnya seseorang itu sebaiknya memberikan persembahan, melakukan penghormatan terhadap teks ini, dan juga karena kenapa? Karena teks ini bisa membawa manfaat bagi para dewa juga. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh juga di dalam beberapa tradisi seperti itu ya. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya, bagaimana menghadapi teman yang telah membuat kita kecewa atau menikam kita setelah kita menolong mereka? Dan bagaimana menghadapi teman tersebut yang datang hanya ada maunya saja? Apa boleh untuk menghindari orang tersebut? Terima kasih Bante. Ya, jadi kalau misalnya ada teman yang seperti itu ya, istilahnya menusuk Anda dari belakang, ya bagaimana ya? Yang pertama Anda bersyukur ya, walaupun dia tusuk kita nggak meninggal.
Ya, jadi kita bersyukur ya, dia tusuk kita tapi kita nggak meninggal, jadi nggak masalah ya, kita masih hidup dan kita masih bisa berbuat baik, jadi itu nggak masalah buat kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang seperti itu di dalam kalau kita sudah membahas mengenai kalyanamita, apakah bisa kita tinggalkan? Kalau misalnya tabiat buruk seperti itu sah, boleh ditinggalkan ya. Dalam kita sudah membahas kemarin tentang bagaimana Anda memilih teman, ya kan? Jadi ada teman yang baik, ada teman yang nggak baik, sahabat yang baik maupun nggak baik. Ya, jadi kalau sahabat-sahabat yang baik, dia akan ada ketika Anda susah. Dan salah satunya adalah dia tidak menikam Anda dari belakang. Karena sahabat baik selalu menjaga rahasia kita. Sahabat baik ini juga datang ketika Anda butuh dia. Ya, sebaliknya sahabat jahat itu ya membocorkan rahasia Anda. Jangan kasih tahu ya, cuma lu yang tahu ya. Ketemu orang kedua, tahu nggak ini? Ketemu yang ketiga, ini. Nah, jadi sahabat yang tidak baik itu selalu membocorkan rahasia kita. Yang kedua, sahabat yang tidak baik akan datang ketika ada maunya. Ya, jadi ini bukan hanya di zaman sekarang, Pak. Jadi di dalam 2600 tahun yang lalu, Buddha sudah state ini di dalam Sigalowada Sutta ya. Jadi bisa lihat di Sigalowada Sutta. Jadi kalau ada makan-makan, baru nongkrong. Ya, nggak ada makan-makan, nggak ada pesta, pulang. Ya kan, temannya lagi susah, nggak mau bantuin. Tapi kalau temannya lagi ada pesta, ikut nongkrong gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh daripada sahabat-sahabat yang tidak baik. Ya, jadi boleh nggak kita tinggalin? Boleh. Jadi di dalam Sigalowada Sutta, Buddha memberikan kita penjelasan bahwa kita bijaksana memilih teman. Teman-teman yang seperti ini tidak cocok untuk kita berteman. Teman yang seperti ini adalah cocok untuk kita berteman. Ya, jadi bisa kita tinggalkan mereka. Yang kedua adalah pertanyaan kedua tadi. Bagaimana, apakah boleh untuk menghindari orang tersebut? Oke. Jadi apakah boleh menghindari orang tersebut? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi silahkan kita menghindari orang tersebut. Jadi biar kita nggak pusing begitu seperti orang-orang yang seperti tadi. Ya. Dan kalau dari Bante, kalau kita ketemu yang begini Bante, bagaimana? Bersyukur, ya kan? Kita punya karma baik lebih dari dia dan kita bisa bantu dia ya. Dalam hal ini kalau dia cari kita untuk bikin susah aja atau dia cari kita untuk istilahnya maaf untuk ditraktir doang atau dia cari kita untuk misalnya dikasih makan doang istilahnya, berarti Anda bersyukur karena kenapa? Anda masih punya kesempatan untuk traktir orang, Anda masih punya kesempatan untuk memberi lebih baik ya. Jadi kita harus bersyukur. Ketemu dengan yang begitu, jangan kecewa hati. Jadi kalau kita ketemu hal-hal yang begini, kita bersyukur karena kita punya kesempatan berbuat baik. Yang kedua, tentunya kita juga membayar karma-karma buruk kita. Nah, jadi itu nggak masalah ya. Dan ingat, yang terjadi kali ini bukan hanya Bapak sendiri, tetapi 2600 tahun yang lalu, orang model begini sudah ada, kata Buddha. Ya, jadi bukan cuma zaman kita sekarang ya. Jadi ya udah, terima saja ya. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, mengapa kemelekatan pikiran selalu melekat pada pikiran? Seperti ini milikku. Bagaimana melepas dari kemelekatan ini? Anumodana Bante. Ya baik, Cifungli. Ya baik, Cifungli. Kemelekatan, kenapa kita selalu melekat? Ya karena kita belum suci ya. Karena kita belum suci dan yang kedua karena di dalam batin kita faktor-faktor penyebab kemelekatan itu masih kuat ya, masih kuat. Sehingga kalau kita bilang faktor-faktor kemelekatan di dalam diri kita ini sudah seperti benang kusut ya, sudah susah untuk kita cabut pelan-pelan sehingga nah ini cara cabutnya bagaimana sekarang? Cara cabutnya adalah kita latihan. Nggak ada cara lain, tetapi kita latihan. Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu yang mungkin Cifungli juga tiap hari kan Bante tahu ikut kebaktian. Ya, dari
ikut kebaktian kurang lebih 1,5 jam ya. Kita 90 menit rata-rata kebaktian per hari. Kira-kira ada nggak kemelekatan Cici yang hilang? Misalnya mungkin jam 7.30 sampai jam 9 itu ada mau nonton drama Korea mungkin, ya kan? Mungkin mau masak, mungkin mau ngobrol sama anak, ya kan? Mungkin mau buka Instagram, mungkin lagi mau WA sama teman. Tetapi kemelekatan-kemelekatan ini kita bisa hilangkan setidaknya hanya 90 menit. Nah, jadi dengan cara latihan seperti inilah baru kita bisa menuntaskan semua kemelekatan yang tadi, ya. Bukan dengan kita baca parita 1 hari, kemudian kita suci, bukan. Bukan karena kita meditasi 1 sesi, kita jadi suci, bukan. Tetapi dari latihan, ya. Kenapa kita ada hari ini? Karena kita punya parami belum cukup, ya. Kalau mereka yang lahir di zaman Buddha, parami mereka udah tinggi. Sehingga Buddha ngomong misalnya 1 kata bisa suci. Kalau kita sudah baca parita panjang-panjang belum suci. Karena memang kita punya jasa kebajikan belum cukup. Nah, oleh karena itulah kita berusaha meningkatkan jasa kebajikan ini sambil memperdalam pemahaman dhamma kita. Nah, sehingga di sini pelan-pelan kita memulai mengurangi kemelekatan, ya. Bante sendiri masih banyak kemelekatan. Bante sendiri masih banyak kemelekatan, ya kan? Kemelekatan. Jadi semua dari kita masih punya kemelekatan, cuman dosisnya, ya kan? Mungkin waktu Bante seperti Bapak Ibu di rumah, ya waktu Bante masih umat, mungkin kemelekatannya apa? Beli baju, ya kan? Makan, ya, makan martabak dan seterusnya. Itu mungkin suka. Nah, sekarang masih suka nggak Bante? Masih. Cuma kan mau beli baju bagaimana? Sudah nggak pantas. Ya kan? Mau beli baju misalnya sudah nggak pantas. Ya kan? Sudah nggak bisa pakai beli baju. Ya, mau ke mall juga sudah nggak bagus orang lihat. Nah, jadi kemelekatan yang tadinya besar turun jadi kecil. Kalau dulu waktu umat tiap hari ke mall, ya kantornya di Central Park soalnya kan, dari kantor turun ke mall, tiap hari ke mall. Nah, sekarang tiap hari juga lihat mall, tetapi cuma lihat nggak masuk ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Upacarika Mewah. Wandami Bante, apakah jumlah neraka akan bertambah atau berkurang? Soalnya, zaman komputer pasti ada saja penjahat-penjahat IT dengan kejahatannya. Itu saja pertanyaan saya. Anumodana Bante. Silakan. Ya, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat hari ini. Jadi, apakah neraka akan bertambah? Neraka Bante nggak tahu bisa tambah apa enggak, tetapi sebenarnya neraka nggak bertambah. Tetapi kenapa neraka nggak bertambah? Karena perbuatan jahat ini sebenarnya akarnya sama, ya. Akarnya cuma 3, loba, dosa, moha. Tetapi model kejahatannya, modus kejahatannya yang berbeda-beda. Jadi neraka nggak bertambah, tetapi modus kejahatannya yang berkembang, ya. Yang tadi Bapak Mehwa bilang, ya seperti IT dia jadi jahat, ya kan? Mungkin tadi beberapa hari kemarin juga ada yang bilang bahwa kartu kreditnya kepotong, diambil orang dan seterusnya. Nah ini kenapa? Kita lihat case-nya kan, dia melakukan pengambilan uang, berarti dia mencuri. Jadi inti daripada perbuatannya adalah adina dana, melakukan pengambilan barang yang tidak diberikan. Nah, tetapi caranya lain, bukan seperti zaman dulu, ngerampok, sudah bukan, tetapi ngambil dari kartu kredit misalnya, ngambil dari bikin akun-akun palsu misalnya dan seterusnya. Nah, jadi ini sebenarnya hanya bentuk kejahatan yang berkembang, tetapi sifat dari kejahatan masih sama. Ya, jadi mungkin ini untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama ya selalu sehat dan bahagia. Kita akan tutup dengan doa dedikasi terlebih dahulu, biar kita semua bisa baik di dalam perlindungan Tri Ratna. Silakan pemimpin kebaktian.
Marilah kita bersama-sama membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat menaung, semoga memperoleh tempat penaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.